Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. UEFA bakal beri sanksi klub yang masih bandel ingin buat Liga Super Eropa. UEFA dan Federasi Sepak Bola Inggris, Italia, dan Spanyol sepakat untuk tak mendukung dibentuknya sebuah kompetisi baru bernama Liga Super Eropa. Bahkan UEFA yang merupakan Federasi Sepak Bola Eropa itu bakal memberikan sanksi kepada klub-klub yang masih ngotot membentuk liga baru yang berisikan tim-tim besar di benua biru tersebut. Sanksi yang akan diberikan adalah klub-klub yang terlibat di kompetisi Liga Super Eropa nantinya bakal dilarang mengikuti kompetisi lain di tingkat domestik, Eropa, bahkan dunia. Lebih keras lagi, UEFA juga bakal memberikan sanksi kepada pemain yang terlibat di Liga Super Eropa. Pemain-pemain yang ikut serta di Liga Super Eropa dipastikan tak akan bisa bermain di timnas. Bayern Munich geram Hansi Flick umumkan keinginan tinggalkan klub. Bayern Munich menyatakan kekecewaan mereka atas keputusan Hansi Flick yang secara terbuka mengungkapkan ingin meninggalkan klub pada akhir musim. Melalui laman resminya, Bayern Munich tidak senang dengan pengumuman yang dibuat oleh Flick kepada publik. Pada Sabtu 17 April 2021, Flick secara mengejutkan mengumumkan keinginan untuk meninggalkan klub setelah Bayern menang 3-2 atas Wolfsburg. Ia menyatakan ingin mengakhiri kontraknya dengan Bayern yang seharusnya berjalan hingga musim panas 2023. Maldini terus rayu Depay agar belok ke Milan. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan terus berusaha merayu Memphis Depay agar pindah ke San Siro ketimbang ke Barcelona musim depan. Milan melihat bahwa Depay akan sangat cocok mengisi lini serangnya. Ia adalah pemain yang dinamis dan bisa bermain di sejumlah posisi dengan insting gol yang apik. Maka dari itu Milan berusaha keras untuk bisa membujuk Depay agar pindah ke Milan musim depan. Laporan itu juga mengatakan Milan mengutus Paolo Maldini untuk membujuk Depay. Maldini sendiri akan merayu pemain 27 tahun tersebut dengan proyek besar mereka. Hasil semifinal Piala FA, kalahkan Southampton, Leicester jumpa Chelsea di final. Leicester City berhasil menaklukkan Southampton pada semifinal Piala FA 2020-2021 yang berlangsung di Stadion Wembley. Jamie Vardy dan kawan-kawan berhasil memenangi laga tersebut dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Leicester dipastikan Kelechi Iheanacho yang mencetak satu-satunya gol di menit ke-55. Hasil tersebut mengantarkan Leicester melaju ke final Piala FA 2020-2021 dan menantang tim yang telah lebih dulu lolos, yakni Chelsea. Arsenal versus Fulham 1-1, gol Nketiah di injury time selamatkan The Gunners. Arsenal versus Fulham berlangsung di Emirates Stadium. Pada babak pertama, kedua tim masih bermain berimbang. Fulham cetak gol di babak kedua lewat eksekusi penalti Josh Maja di menit ke-55. Matt Ryan and he thumps it into the roof of the Arsenal net. Tapi akhirnya Arsenal bisa menyamakan skor di injury time lewat Eddie Nketiah. To the back post, driven in and touched in at the far post. Skor imbang pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Arsenal tetap berada di posisi ke-9 klasemen Liga Inggris dengan 46 poin. Sedangkan Fulham tetap di posisi ke-18 dengan 27 poin. MU versus Burnley, Greenwood, 2 gol, setan merah menang 3-1. Bertanding di Old Trafford, duel MU versus Burnley, baru ada gol di babak kedua. Red Devils membuka keunggulan lebih dulu lewat Mason Greenwood di menit ke-48. Nice ball across. Oh, here's Greenwood, brilliant, what a goal! Burnley membalas dengan cepat lewat James Tarkowski 2 menit berselang. Burnley with a corner kick, it's a really dangerous one and a fine header. Tarkowski. MU kembali unggul di menit ke-84 lewat gol kedua Greenwood. But into the box, Greenwood deflected, scores!
Greenwood. Edinson Cavani membuat setan merah menang 3-1 lewat golnya di injury time. Fernandes, Van de Beek, beautiful. Hasil ini membuat MU mencatatkan 5 kemenangan beruntun di Liga Inggris dan memantapkannya di posisi kedua klasemen dengan 66 poin. MU kini tertinggal 8 poin dari Manchester City, sedangkan Burnley duduk di posisi ke-17 atau satu tingkat dari zona degradasi dengan 33 poin. Atletico Madrid versus Eibar, Los Colchoneros pesta 5 gol tanpa balas. Laga Atletico Madrid versus Eibar di pekan ke-31 Liga Spanyol dimainkan di Estadio Wanda Metropolitano. Sempat kesulitan, Atletico baru membuka keunggulan pada menit ke-42 lewat aksi Angel Correa. Taken short, it's all the way across, and there is the opener. Hanya berjarak 2 menit, Korea kembali mencatatkan namanya di papan skor. Goes for the byline, there's the cutback and the turn from Correa. That is absolutely... Memasuki babak kedua, Atletico berhasil menambah 3 gol lewat aksi Yannick Carrasco di menit ke-49. Stamicevic out of goal, Carrasco, will he get there? He should do, this should be 3. Marcos Llorente di menit ke-53. Nicely waits for the run across the area, this should be 4. Dan gol kedua Llorente di menit ke-68. This might be 5, easy does it. Dapat tambahan 3 angka, Atletico Madrid masih memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 70 poin dari 31 pertandingan. Sementara Eibar terbenam di dasar klasemen dengan 23 poin. Getafe versus Real Madrid berakhir 0-0. Laga Getafe versus Real Madrid di lanjutan Liga Spanyol digelar di Coliseum Alfonso Pérez. Kedua tim sama-sama bermain agresif sejak babak pertama. Secara keseluruhan ada 29 tembakan yang dilesakkan di pertandingan ini. Getafe unggul dengan 19 tembakan berbanding 10 milik Madrid. Meski demikian, Getafe dan Madrid sama-sama tak mampu mencetak gol. Cuma dapat tambahan 1 angka. Real Madrid kini mengumpulkan 67 poin dari 31 pertandingan. Mereka tertinggal 3 angka dari Atletico Madrid. Sementara itu, Getafe menempati peringkat ke-15. Mereka baru mengumpulkan 31 poin dari 31 pertandingan. Hasil La Liga Jornada ke-33 hari ini. Real Sociedad kalah 1-2 dari Sevilla, Osasuna menang 2-0 atas LC, Alaves menang 1-0 atas Huesca, Real Betis bermain imbang 2-2 dengan Valencia, Cadiz bermain imbang 0-0 dengan Celta Vigo. Sialnya Arsenal diimbangi klub degradasi dan bombernya cedera. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin jadi peribahasa yang cocok digambarkan untuk Arsenal. Mereka gagal meraih poin penuh ketika menghadapi tim degradasi Fulham di lanjutan ajang Premier League Minggu 18 April yang lebih menyakitkan bintang mereka Alexander Lacazette mengalami cedera. Di menit ke-70 dia mengerang kesakitan usai dilanggar, tak mau ambil resiko Mikel Arteta menggantikannya dengan Nketiah. Lacazette diketahui mengalami cedera hamstring. Lacazette bakal menjalani pemeriksaan pada hari Selasa 20 April untuk mengetahui sejauh mana cedera yang dialami. AC Milan versus Genoa, Rossoneri menang 2-1. AC Milan menjamu Genoa dalam lanjutan Liga Italia di San Siro Minggu 18 April. Skor akhir 2-1 buat kemenangan tuan rumah. AC Milan unggul lebih dulu lewat golnya Ante Rebic di menit ke-13. Genoa membalas lewat Mattia Destro di menit ke-37. Di babak kedua, Rossoneri menambah gol lewat gol bunuh diri dari Gianluca Scamacca di menit ke-68. Hasil tersebut membawa AC Milan menempel Inter Milan di klasemen Liga Italia sementara dengan koleksi 66 poin. Sedangkan Genoa ada di peringkat ke-14 dengan 32 poin. Torino versus Roma, Serigala Ibu Kota kalah 1-3.
AS Roma pulang dengan kekalahan dari lawatannya ke markas Torino dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico Grande Torino, Minggu 18 April. Sempat unggul terlebih dahulu, Roma akhirnya kalah 1-3 dari Torino. Roma mencetak gol terlebih dahulu di menit ketiga melalui Borja Mayoral. Namun Torino membalas dengan 3 gol melalui Antonio Sanabria di menit ke-57. And Saldi's cross is a good one. Simon Zaza di menit ke-71. It's a nice ball. And Belotti's through. Save, but Dan Thomas Rincon di menit injury time babak kedua. Belotti's won it back. Belotti's through on goal. Squares it. And it's Sebelumnya, Roma harus bermain dengan 10 pemain ketika Amadou Diawara mendapat kartu merah di menit ke-85. Hasil ini membuat Roma masih berada di posisi ke-7 dengan 54 poin, sedangkan Torino berada di peringkat ke-15 dengan 30 poin. Napoli versus Inter imbang, 11 kemenangan beruntun Nerazzurri terhenti. 11 kemenangan beruntun Inter Milan di Liga Italia akhirnya terhenti di tangan Napoli. Nerazzurri ditahan imbang Partenope 1-1. Napoli unggul terlebih dahulu di menit ke-36 lewat gol bunuh diri Samir Handanovic. Insigne takes over. And really good play from Insigne, it's in! Inter berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-55 lewat gol Christian Eriksen. To get there, Damian. Oh, what a thumping goal! Hasil ini membuat Inter masih di posisi puncak dengan 75 poin, sedangkan Napoli menempati posisi kelima dengan 60 poin. Atlanta versus Juventus, Bianconeri kalah 0-1. Juventus tumbang di markas Atlanta dalam lanjutan Liga Italia di Gewi Stadium Minggu 18 April. Juventus kalah dengan skor 0-1. Gol semata wayang dalam pertandingan ini dicetak melalui tembakan keras Ruslan Malinovskyi di menit ke-87. Here's Ilicic. And Malinovskyi again deflected it in! Dengan kemenangan ini, Atlanta menggusur Juventus dari peringkat ketiga klasemen Liga Italia dengan 64 poin. Sementara Juventus turun ke posisi keempat dengan 62 poin. Sementara di pertandingan lain, Bologna menang 4-1 atas Spezia. Lazio menang 5-3 atas Benevento. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 25 poin, diikuti oleh Romelu Lukaku dengan 21 gol, dan Luis Muriel dengan 18 gol. Ditinggal Cristiano Ronaldo, rekor 20 tahun Juventus langsung ambyar. Hasil minor di kota Bergamo tak hanya membuat Juventus kehilangan poin, melainkan juga memutus sebuah tren positif. Ini menjadi kekalahan pertama mereka dari Atlanta di pertandingan Liga Italia setelah 20 tahun. Kali terakhir mereka tumbang dari Atlanta adalah pada 3 Februari 2001. Saat itu di stadion yang sama, Juventus menyerah 1-2 akibat gol Stefano Lorenzi dan Nicola Ventola. Menghitung sejak kekalahan tersebut, sampai hari ini Juventus melewati 33 partai Serie A kontra Atlanta dengan hasil 24 kemenangan, 8 skor imbang, dan 1 kekalahan. Catatan minor Juventus tak berhenti sampai di sana. Di Liga musim ini, Juventus tak pernah menang, Saban ditinggal Ronaldo. Bianconeri menuai 3 hasil imbang serta 1 kekalahan dalam 4 pertandingan yang tidak melibatkan Ronaldo. Dortmund versus Bremen, Haaland 2 gol, di Borussen menang 4-1. Borussia Dortmund menang 4-1 atas Werder Bremen pada lanjutan Bundesliga di Signal Iduna Park Minggu 18 April. Di Borussen menang dengan skor 4-1. Werder Bremen mampu mencetak gol terlebih dahulu melalui Milot Rasika di menit ke-14. Dortmund membalas dengan menceploskan 4 gol melalui Giovanni Reina di menit ke-29. Dua gol Erling Haaland di menit ke-34 dan menit ke-38 serta Mats Hummels di menit ke-87.
The game's last not until 87 minutes. Mats Hummels met Torgeneser. Berkat kemenangan ini, Borussia Dortmund yang menempati peringkat kelima klasemen Liga Jerman kini mengumpulkan 49 poin. Sementara itu, Werder Bremen masih berkutat di papan tengah dengan 30 poin di peringkat ke-13. Tambahan 2 gol Erling Haaland menempatkan dirinya sejajar dalam hal mencetak gol dengan Andre Silva dengan 23 angka. Sementara posisi puncak masih diduduki Lewandowski dengan 35 gol. Gol telat Icardi buat PSG menangkan duel dramatis versus Saint-Étienne. Paris Saint-Germain harus bersusah payah meraih kemenangan 3-2 saat menjamu Saint-Étienne pada lanjutan Ligue 1 di Parc des Princes, Minggu 18 April. PSG tertinggal lebih dulu di menit ke-78 lewat gol Denis Bouanga. C'était en Coupe de France contre Lille, mais il y a un petit peu d'inquiétude pour le PSG. Kemudian PSG membalas dengan 2 gol melalui Kylian Mbappé di menit ke-79. La passe d'Herrera pour trouver Kylian Mbappé dans la surface, un joli contrôle. Dan menit ke-87. Mbappé a obtenu le penalty et il le transforme lui-même, le doublé. Tim tamu berhasil menyamakan skor di menit ke-90+2 lewat gol Romain Hamaoma. Bonga pour ce tir, c'est repoussé par Rico et repris à bout portant. PSG terselamatkan berkat gol Mauro Icardi di menit ke-90+5. Arraché le point du nul, mais Paris y croit jusqu'au bout. Le centre. Tambahan 3 angka ini membuat PSG berada di peringkat kedua dengan 69 poin. Sedangkan Saint-Étienne berada di posisi ke-13 dengan 39 poin. Dua tahun berpisah, Eden Hazard siap reuni dengan sang mantan. Zinedine Zidane mengatakan bahwa Hazard telah pulih dan bersiap reuni dengan mantan klubnya Chelsea setelah 2 tahun berpisah. Hazard merasa sangat prima dan dia siap, kata Zidane seperti dilansir Metro. Kondisinya kini lebih baik dan itu sangat bagus untuk tim, tutur Zidane melanjutkan. Diketahui Eden Hazard didatangkan Real Madrid pada 2019 setelah menghabiskan 7 tahun bersama Chelsea. Namun performa Hazard tak sesuai dengan ekspektasi penggemar Real Madrid. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!